Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi bersama saya Mandasi, dosen cilik, melanjutkan dari pembahasan mata kuliah Statistika Bisnis, dan biasanya materi ini ada di perkuliahan minggu terakhir, yaitu regresi sederhana. Tetapi khusus pada tutorial kali ini, saya hanya akan membahas cara membaca regresi sederhana keluaran dari software SPSS. Bagaimana caranya? So, let's get started. Sebagai awalan, saya akan mengajak teman-teman untuk recall kembali, karena saya yakin sudah banyak yang tahu juga sih ya, apa itu regresi regresi sederhana. Oke ya. Jadi regresi sederhana adalah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara ada titiknya, satu variabel dependen atau terikat dan satu variabel independen atau yang biasa kita dengar sebagai variabel bebas. Kenapa saya tekankan tadi angka 1? Karena jika angkanya beda, kemungkinan teman-teman perlu menggunakan model yang lainnya, betul ya. Nah, dalam model regresi, variabel independen atau variabel bebas itu menerangkan variabel dependennya. Gimana sih? Contoh, luas tanah dan harga tanah. Kira-kira luas tanah itu menjelaskan harga tanah atau harga tanah menjelaskan luas tanah? Betul. Jadi luas tanah menerangkan harga tanah. Jadi tanahnya semakin luas, biasanya harga tanahnya semakin mahal. Maka di dalam konteks tadi, luas tanah adalah variabel independen, sedangkan harga tanah adalah variabel dependennya. Sip. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier. Artinya, satu variabel atau si variabel independen itu ketika naik, maka variabel terikatnya naik. Kalau variabel independennya turun, maka variabel dependennya juga ikut turun. Itu namanya linier, searah. Oke. Atau kata lainnya adalah setiap perubahan pada variabel X, entah itu variabel apa, akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Nah, ada kata-kata tetap. Nah, sementara pada hubungan nonlinier, jadi kalau bukan regresi ya, perubahan variabel X itu tidak diikuti dengan perubahan Y secara proporsional. Oke. Jadi banyak banget selain regresi, ada kuadratik, ya ada macam-macam deh, banyak banget. Ya. Nah, secara matematis, model analisis regresi linear sederhana dapat digambarkan. Itu kalian bisa lihat Y ya. Ini simbolnya bisa macam-macam ya. Ini saya jelaskan dulu yang ada di layar. Y sama dengan A plus B kali X. Nah, ini rumus umumnya. Oke. Yaitu adalah variabel dependent, atau biasanya nilai prediksi. Tadi kan berapakah harga rumah kalau luas lahannya segini? Berarti yang ingin diprediksi adalah harga rumah, harga tanah gitu ya. Nah, kemudian A itu namanya intercept atau konstanta, artinya nilai atau angka yang tetap di situ. Kemudian B itu koefisien ya, koefisiennya, dan kemudian X itu prediktor atau variabel independen. Jadi di sini ada dua lambang atau simbol Y dan X, dan ada dua angka. Angka yang pertama yaitu A itu keluaran dari regresi ya. Kemudian yang B itu yang kita mau masukkan angkanya yang berapa. Kan tadi saya bilang kan harga luas tanah mempengaruhi luas tanah. Nah, si luas tanah angka-angkanya itu ada di B gitu ya. Karena kan dia yang berubah ya.
Itu namanya koefisien. Oke. Nah, rumus-rumus regresi juga beragam. Kalian mungkin jadi bingung ya. Kok di sana tadi lambangnya Y, kok di sini ada YI gitu ya, ada Y topi dan lain sebagainya. Itu terserah sih ya, asal konsisten satu rumus tadi gitu. Kalau misalnya mau pakai istilah AB, ya udah pakai AB terus gitu ya. Nah, ini juga ada model-model atau rumus lain yang biasa kita lihat sehari-hari. Yang pertama adalah menggunakan bukan AB tetapi B0 dan B1. Oke. Ada juga pakai lambang beta 0 dan beta 1. Kemudian di sana yang merah dulu ya. Ada ditambah E1 gitu ya disebutnya tuh. Nah, sama aja komponennya tetapi di sini ada tambahan error. Jadi silahkan kalau mau menambahkan error, tetapi kalau tidak pun tidak apa-apa sebetulnya ya, karena error itu bisa dibahas di yang lain-lain. Oke. Nah, istilahnya juga di sini kalian juga lihat kalau yang Y sama dependent variable, kemudian intercept sama ya untuk yang B0. Di B1 tadi kan saya bilang namanya koefisien. Nah, ada juga istilah namanya slope. Ya, slope itu berarti kemiringan kalau di kurva. Nah, jadi istilahnya itu, jadi sama aja. Oke, kemudian E-nya error. Untuk yang di gambar hitam, I-nya sama dependent variable, kemudian istilahnya yang beta 0 itu intercept, kemudian yang B1 slope ya. Kemudian X1 independent variable, dan di situ yang E-nya itu namanya random error. Jadi bedanya ada random error. Nah, mangga silahkan yang mana, tiga-tiganya benar. Kalau ada yang lain pakai istilah A kecil, B kecil, itu juga oke gitu ya. Secara praktis, analisis regresi linear sederhana memiliki kegunaan pertama, yaitu dapat digunakan untuk forecast atau memprediksi nilai Y ya yang tadi. Namun sebelum melakukan forecasting, terlebih dahulu harus dibuat model atau persamaan regresi linearnya ya, yang tadi Y sama dengan A plus BX gitu ya. Nah, ketika model yang fit sudah terbentuk, maka model tersebut memiliki kemampuan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan variabel Y yang diketahui. Jadi misalnya nih, model regresi yang digunakan untuk membuat persamaan antara pendapatan dan konsumsi. Pendapatannya X, konsumsinya Y ya. Ketika sudah diperoleh model yang fit antara pendapatan dengan konsumsi, maka kita dapat memprediksi berapa tingkat konsumsi masyarakat ketika kita sudah tahu pendapatan masyarakat gitu ya. Jadi itu ada syaratnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengukur variabel X terhadap pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Misalnya kita memiliki satu data variabel Y ya. Nah, dengan regresi linear sederhana kita dapat membuat model variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap Y. Tapi karena kita regresi sederhana, maka variabel Y-nya cuma satu. Nah, hubungan antara variabel dalam analisis regresi itu bersifatnya kausal atau sebab akibat. Sebab harganya tanahnya luas, maka harganya mahal. Oke ya, sip. Kemudian dalam regresi sederhana atau regresi linear sederhana ada beberapa asumsi yang perlu untuk dipenuhi. Yang pertama adalah eksogenitas yang lemah. Nah, apa itu? Jadi kita harus memahami secara mendasar sebelum menggunakan analisis regresi bahwa analisis ini mensyaratkan bahwa variabel X bersifat tetap, sementara variabel Y itu bersifat random. Maksudnya adalah nilai variabel X akan memprediksi variabel Y sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y. Nah, dengan demikian tuh harus ada namanya error pada variabel Y. Contohnya, ketika pendapatan seseorang itu 1 juta,
maka pengeluarannya bisa saja 500.000, bisa saja 600.000, bisa saja 700.000 dan seterusnya. Benar nggak? Iya. Yang kedua adalah linearitas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa model analisis regresi itu bersifat linier. Artinya kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Nah, jika dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka kita dapat melakukan namanya transformasi data atau menggunakan model kuadratik. Jadi nggak pakai linier gitu ya, kalau nggak linier, karena syarat pakai regresi sederhana itu harus linier. Berikutnya adalah variance error yang konstan. Ini menjelaskan bahwa variance atau residual ini nggak berubah-ubah pada respon yang berbeda. Asumsi ini dikenal dengan namanya asumsi homokedastisitas. Nah, mengapa varian error perlu konstan? Karena jika konstan, maka variabel error dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model gitu loh. Jadi, jangan sampai kayak gitu. Oleh karena itu, penanggulangan permasalahan heterokedastisitas atau namanya non-homokedastisitas dapat diatasi dengan menambahkan model variance error ke dalam model ya. Nah, jadi diharapkan errornya konstan. Yang terakhir adalah autokorelasi jika datanya data time series. Time series itu ya ada keterkaitan waktu di situ ya. Jadi jika kita menggunakan regresi sederhana untuk data time series yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka ada satu asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Ya, contohnya misalnya kita mau lihat kenaikan BBM dari waktu ke waktu atau dari per bulan dan sebagainya. Jadi di situ ada komponen waktu, maka autokorelasi diperlukan. Tetapi kalau nggak ada kaitannya dengan waktu, itu biasanya autokorelasi diabaikan. Sip. Oke, kita masuk ke contoh soal sederhana. Misalnya nih, judul penelitian kalian adalah pengaruh trust atau kepercayaan pada calon bupati terhadap partisipasi pemilihan umum di Kabupaten Garut. Gitu ya, contoh ini mah. Nah, kita pertama identifikasi dulu variabel penelitiannya. Di situ ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat atau dependen dan independennya. Oke, nah kita harus lihat mana yang jadi variabel independen. Nah, biasanya sih gampang aja. Kalau yang diungkapkan pertama, misalnya pengaruh trust, nah si trust itu biasanya adalah variabel independen. Terhadap, setelah terhadap pada variabel lain, partisipasi, maka partisipasi adalah variabel dependennya. Jadi itu adalah redaksi yang sangat umum yang ada pada judul, kemudian berkaitan dengan variabel penelitian. Oke, ya kita sekarang coba pakai make sense-nya ya. Jadi semakin kita percaya, kemungkinan partisipasinya semakin banyak. Berarti pastilah si trust itu adalah variabel independen atau kita lambangkan dengan X ya. Kemudian variabel partisipasi adalah variabel dependennya atau Y. Sip. Nah, kemudian hipotesis penelitian. Nah, dari situ kita bisa membuat hipotesis penelitian. H0-nya adalah tidak ada pengaruh signifikan variabel trust terhadap variabel partisipasi. Bu, kalau saya mau pakai X aja, ya bisa sih langsung variabel X ada variabel Y, tapi kan itu kurang informatif ya, mendingan ditulis nama variabelnya. Kemudian H1-nya kebalikannya, terdapat pengaruh signifikan antara variabel X terhadap partisipasi. Nah, jadi cara membuat hipotesisnya sesederhana itu, nggak pakai lambang-lambang nggak apa-apa, yang penting redaksinya tepat kayak tadi ya. Di H0 tidak ada ya pengaruh, artinya kan sama dengan kan. Nah, H1-nya terdapat pengaruh, jadi ikutin aja seperti itu. Kalau mau pakai simbol-simbol maka silahkan, tapi saya kasih yang lebih mudah. Nah, saya langsung aja ke contoh keluaran SPSS ya. Jadi kalian bisa pakai SPSS versi berapa aja. Ada banyak keluaran, tetapi kita perlu pilih-pilih mana yang kita butuhkan untuk analisis. Di apapun ya, kalau pakai regresi, mau pakai analisis faktor. Jadi si keluaran itu kan udah paket ya. Nah, tetapi memang ada yang dibutuhkan
ada yang ya tidak terlalu urgent ya, nggak terlalu dibutuhkan. Ini contohnya dalam keluaran SPSS ada tabel namanya variable entered atau remove, itu untuk menjelaskan mana saja yang menjadi variabel entered-nya ya. Biasanya variabel entered itu adalah variabel independent. Di situ dibilang adalah trust. Jadi kalau lebih dari 2 berarti di bawahnya ada lagi gitu ya. Kenapa ini ada? Karena memang regresi itu bukan hanya sederhana, ada juga regresi lain-lain. Oke, jadi pastikan misalnya kalian punya berapa kolom nih pada SPSS atau pada Excel-nya. Nah, jadi yang kalian mau lihat karena cuma sederhana itu cuma satu aja, bisi ya. Takutnya, khawatirnya yang ke input 2 gitu ya. Variabel remove-nya nggak ada ya. Kemudian metodenya menggunakan metode enter. Jadi yang enter tuh abaikan saja, itu default ya. Berikutnya adalah tabel model summary. Ini muncul juga. Di situ ada R, ada R square, ada adjusted R square, dan standard error of the estimate. Nah, jadi yang kalian lihat itu R dan R square saja. Abaikan yang adjusted R square karena itu biasanya dibaca untuk analisis jalur. Nah, itu yang saya maksud ya. Mau pas keluarnya samaan, tetapi saat ini tidak diperlukan gitu ya. Jadi R itu melambangkan korelasi. Jadi ketika ada angka 0,463 pada R, artinya hubungan antara variabel trust dengan partisipasi adalah 0,463. Nah, ada juga yang namanya R square atau disebutnya itu koefisien determinasi sebesar 0,215, yang artinya bahwa variabel trust mempengaruhi variabel partisipasi sebesar 21,5%. Ini besar atau enggak tergantung ya. Ya kalau misalnya kalian konteksnya mengharapkan 60% berpengaruh, berarti di sini kecil. Tetapi melihat banyaknya faktor lain yang mungkin mempengaruhi tingkat partisipasi, maka kalian bilang 21% tuh gede banget gitu, karena bisa banyak faktor ya, atau banyak variabel yang mempengaruhi. Variabel apa? Entahlah ya. Kalian bisa nanti lanjutkan dengan cara googling lah ya, atau mencari referensi dari jurnal atau buku. Sebetulnya selain dari kepercayaan, apalagi yang bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat. Misalnya, oh ternyata sistemnya. Nah, bukan pada kepercayaan pada kepemimpinannya, tetapi sistemnya seperti apa ya. Itu bisa jadi sistem lebih besar daripada trust atau bisa lebih kecil gitu kan. Ini konteksnya pada Kabupaten Garut. Clear ya? Sip, Bu, apa bedanya hubungan dengan pengaruh? Nah, ini yang biasa jadi pertanyaan. Contoh ya, saya punya adik, maka adik dan saya punya hubungan yang sangat kuat kan? Ya kan, satu darah gitu. Jadi kalau saya sama adik saya, kemungkinan R-nya itu 95%. Tetapi kalau sama sepupu itu kan agak jauh ya. Tapi masih bagian dari keluarga. Jadi hubungan saya mungkin 80. Makin jauh keluarganya, hubungannya makin kecil gitu ya. Nah, kalau pengaruh adalah seberapa besar adik saya menjelaskan saya. Kan biasa kita dengar kata-kata satu darah beda sifat gitu ya. Jadi ketika orang ngelihat adik saya, loh kok nggak mirip sih? Nah, berarti adik saya hanya sedikit menjelaskan tentang saya. Ya, mungkin cuma wajahnya aja yang mirip, tetapi sifatnya beda gitu. Tetapi ada juga orang lain, nggak tahu siapa, ketika orang melihat orang itu, mereka tuh ingat saya. Ih, ingat banget deh kamu, kayak kelakuan, kemudian wajahnya juga mirip banget. Maka R square saya tinggi dengan orang itu ya. Jadi orang itu menjelaskan banyak tentang saya. Oke, sip. Berikutnya adalah ini adalah tabel ANOVA ya. Jadi ada materi khusus di ANOVA, tetapi di sini sebetulnya teman-teman nggak diminta hitung. Kalau di regresinya atau di ANOVA-nya kan ngitungnya manual ya. Nah, sebetulnya ANOVA juga bisa dihasilkan dari SPSS. Di sini, ini yang tadi saya bilang bahwa modelnya itu fit atau tidak ya. Jadi meskipun misalnya
ini to make sense secara human being gitu ya, tetapi secara model ini fit atau enggak? Bisa jadi enggak gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat itu? Yang perlu kayak teman-teman lihat cuma dua aja, F sama X sama sig aja gitu ya. Yang lainnya abaikan saja ya. Di situ ada sig 0,000 yang artinya kurang dari 0,05 maka tolak H0. Jadi model ini model yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel partisipasi. Bisa jadi trust itu nggak bisa dijadikan model untuk mengukur partisipasi masyarakat. Kalau signifikansinya lebih dari 0,05. Emang bisa gitu? Kan udah dari jelas dari teori ada, Bu. Tapi kan ini konteksnya per daerah Kabupaten Garut gitu. Bisa jadi hasilnya nggak sesuai dengan teori dengan banyak macam alasan. Clear ya? Nah, contohnya misalnya ketika DIY diganti oleh seorang wali kota, tidak lagi seorang sultan. Nah, itu bisa mempengaruhi? Bisa kan? Misalnya gitu ya. Nah, itu. Jadi ketika kita melihat regresi, kita juga perlu melihat signifikansinya, ya. Bu, kalau nilai F13951 apa? Yaitu F hitung artinya, ya. Tapi kita bisa abaikan selama sig-nya kurang dari 0,05. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya angka sig itu yang rasanya nggak mungkin ya, maka teman-teman harus membandingkan antara F hitung dengan F tabel gitu. Karena kita sudah dapat sig-nya, maka bisa diabaikan. Yes? Sudah hampir berakhir. Oke, ini adalah tabel koefisien. Nah, di situ ada beberapa angka yang teman-teman perlu lihat. Kalau saya pribadi, saya menyarankan bahwa yang dilihat itu cuma yang saya lingkarin ya, konstan dan trust itu, dan yang sig aja. Yang T itu kayak tadi aja, yang kayak F ya. Artinya teman-teman nggak perlu, bisa diabaikan lah ya, selama sig-nya kurang dari 0,05. Oke, di sini teman-teman akan bisa membuat model. Karena tadi udah dicek ya, signifikan untuk ANOVA-nya atau modelnya, maka di sini teman-teman lihat. Untuk bisa membuat modelnya, syaratnya adalah variabel independennya, signifikansinya harus di bawah 0,05. Karena di sini kita lihat 0,000, meskipun ya di konstan ada 0,036, teman-teman lihat itu abaikan aja, karena yang kita lihat adalah yang signifikansi di trust, di variabel independennya. Dan yang 3,735 itu juga abaikan ya. Yang diperhatikan adalah angka-angka itu. Nah, konstanta itu yang tadi namanya itu adalah apa? Intercept. Jadi sama aja. Jadi kan rumusnya itu Y sama dengan A plus BX. Yang jadi A-nya adalah si konstanta 9,481. Yang jadi apa? B-nya itu adalah 0,438. Oke. Nah, di situ ada X yang nanti bisa diisi berapa saja. Bu, gimana cara ngisinya? Ya kan tergantung alat ukurnya pakai apa. Misalnya kalau teman-teman mau mengukur pakai skala Likert, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat setuju, itu kan pakai angka 1, 2, 3, 4, 5. Maka si X itu bergantung dari berapa tadi. Misalnya ada orang baru nih datang, ngisi kuesioner, dia ngisi angka untuk trustnya pada pemimpin nomor 1, calon nomor 1 itu 1. Maka si X-nya diganti dengan angka 1. Ya kalau 2 ganti angka 2, gitu lah. Kalau tadi saya bilang luas tanah bergantung pada harga tanah, maka misalnya kalau luas tanahnya 1000, nah si X-nya 1000. Nah, luas tanahnya 2000, maka X-nya ganti 2000 gitu. Tetapi kan kita mau bikin model nih, maka udah jangan diisi apa-apa. Ini pakai rumus umumnya dulu, ya sama dengan 9,481 ditambah 0,438X. Itu cukup. Nah, apa makna ya dari rumus tadi? Jadi di sini saya sampaikan dari koefisien B atau yang 0,438 dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Nah, perubahan ini merupakan pertambahan bila B positif. Jadi bisa jadi angka plus di tengah itu jadi negatif ya.
dan penurunan bila B bertanda negatif. Jadi tergantung. Kalau tadi kan konteksnya trust terhadap partisipasi. Berarti trustnya makin tinggi, maka apa? Partisipasinya makin tinggi. Kalau tandanya negatif, trustnya makin tinggi, partisipasinya rendah. Kebalikan, gitu ya. Sip. Konstanta sebesar 9,481 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai trust, nah ini, maka nilai partisipasi adalah 9,481 jika nggak ada trust. Ya, jadi itu angkanya konstan. Dan koefisien regresi sebesar 0,438 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai trust, maka bertambah juga. Kenapa? Positif. Nilai partisipasi bertambahnya 0,428 ya. Gitu. Sip? Oke. Oke, sip. Selesai deh, alhamdulillah. Itu dia cara membaca cepat dan singkat mengenai analisis regresi sederhana dari keluaran SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.